Hai hai hai, selamat bertemu lagi dengan saya di Fortalk, bincang-bincang santai tapi bermakna. Ya, pasti Fortalk kali ini juga kalian sudah tunggu-tunggu ya. Masih bersama saya Pak Septian yang akan setia menemani kalian untuk membagikan sesuatu informasi yang pastinya kalian tunggu dan pastinya akan membangun sebuah motivasi yang baru ketika kita melihat Fortalk ini. Ya, tema Fortalk hari ini adalah sang juara. Kita sekarang Pak Tian ditemani oleh salah satu murid dari SMA Kristen Petra 4 yang prestasinya sangat luar biasa. Ya, kita akan perkenalkan ini adalah Albert. Ya, Albert. Gimana apa kabar Albert? Baik, Pak. Ya. Untuk Albert ini ya perlu diketahui ini bukan siswa biasa lagi karena ini kalian bisa lihat di lehernya itu ada kalung-kalung yang lingkarannya besar yang terbuat dari emas ya. Ya, tidak salah lagi ini adalah peraih medali emas di Olimpiade tingkat nasional. Ya, saya ulangi lagi ya, peraih medali emas di tingkat Olimpiade Nasional bidang informatika. Luar biasa sekali. Pak Tian ucapkan selamat ya Albert ya. Kemarin kamu sudah berhasil meraih medali emas ya. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, Albert, boleh Pak Tian kenal lebih lanjut ya. Albert ini kok sampai bisa ikut Olimpiade Sains bidang informatika ya, Albert ya. Profilnya seperti apa Albert ini? Namanya lengkap siapa Albert? Nama lengkap saya Albert Ayal Putra. Dulu dari SMP Petra 4. terus masuk ke SMA Petra 4 ya Albert ya? Iya. Iya, kelas berapa Albert sekarang? Sekarang kelas 10. Oh, kelas 10 IPA. Ya, anak iya. IPA luar biasa. Oke Albert bisa mengikuti Olimpiade Sains ya Albert ya. Itu bagaimana yang melatar belakangi? Kok kamu bisa tiba-tiba ikut gitu? Pasti kan nggak mungkin tiba-tiba langsung juara gitu kan? Pasti ada latar belakangnya. Seperti apa Albert latar belakangnya? Latar belakangnya dulu dari SD itu sudah pernah ikut Olimpiade sekalipun mata pelajarannya matematika. Terus kelas 7 itu sudah kelas 7 SMP mulai coba informatika karena ya tertarik. Kelas 8 sempat ikut sekali sekalipun sampai di provinsi gagal dan kelas 9 barusan sampai nasional. Wow, luar biasa. Jadi memang dari SD ya si Albert ini memang jiwanya selalu termotivasi untuk mengikuti Olimpiade ya, walaupun SD itu matematika, kemudian SMP kelas 7 sudah mengikuti informatika tapi masih belum berhasil. Tapi diikuti kembali kelas 9 sampai kelas 10 ya Albert ya. Akhirnya menjadi peraih medali. Wow, berarti kesuksesan itu tidak langsung sukses, tapi ternyata Albert juga pernah mengalami kegagalan. Tapi dengan kegagalan itu Albert belajar lagi ya, belajar untuk supaya berprestasi lagi, tidak langsung putus asa ya berarti mengikuti ulang dan akhirnya berhasil meraih medali emas. Oke, Albert, selama mengikuti Olimpiade ya pengalamannya seperti apa Albert? Jadi tolong ceritakan prosesnya Albert. Jadi awalnya seleksinya dari kelas 9 ya. Iya, seleksinya dari kelas 9 Seleksi tingkat sekolah dulu ya, diikutkan ke tingkat sekolah, kemudian lolos ya Albert ya. Iya. Dari yang ikut seleksi itu yang lolos tingkat masuk pelatihan di Litbang ya Albert ya, Litbang PPPK Petra. Itu iya. Berapa orang Albert untuk informatika? Waktu kelas 9 yang dari sekolah SMP Petra 4 cuma saya sendiri. Ya, tapi kalau dari keseluruhannya? Keseluruhan 20 sepertinya ada. 20. Setelah 20 itu mengikuti
pelatihan. Oke. Pelatihan setelah itu mengikuti apa lagi ya Albert? Dari sekolah tuh ada dari litbang itu ada seleksi Mm-mm. sampai sekitar tinggal 10-an. Dari 20 diambil 10 orang. Albert ikut ya, 10 orang. Setelah seleksi litbang seperti apa Albert? Setelah itu eh, mulai seleksi kabupaten. Oh, setelah dari litbang diikutkan seleksi kabupaten. Albert mengikuti di Kabupaten Sidoarjo. Iya, Kabupaten Iya, Sidoarjo. Sidoarjo. Setelah itu, setelah seleksi kabupaten lolos. Ya, dari sekian banyak ya pasti ya dari kabupaten itu ada jumlah berapa? Albert tahu? Kalau dari kabupaten, dari setiap kabupaten dapat 3 jatah dan passing grade-nya itu ada sekitar 70. Oh, jadi diambil 3 dari kabupaten itu diambil 3 ya? Setiap Diambil kabupaten. passing grade dulu dari satu provinsi Oh, yang gitu. 70, barusan 3 yang itu, yang perwakilan kabupaten. Oh, gitu. Jadi dari Jawa Timur diambil 70 ya? Passing grade-nya ya? Iya. Gitu. Terus setiap kabupaten 3 untuk diadu lagi di tingkat Provinsi. provinsi. Oke, terus masuk ke provinsi. Terus lolos lagi di provinsi. Iya. Ya, dari provinsi itu diambil berapa untuk mewakili nasional, Albert? Sama passing grade-nya sama passing grade-nya ada 70. Enggak 70. Saya lupa berapa. Lalu untuk setiap provinsi maksimal cuma diambil 7. Dari sekian ya, dari provinsi ada dari kota Surabaya, dari Bangkalan, dari Ngawi, dari Sidoarjo, dari itu diambil 7 ya untuk Jawa mengikuti Timur 7 sih. ya untuk mengikuti kompetensi lagi di tingkat nasional. Iya. Oke, setelah nasional Albert mengalahkan dari provinsi-provinsi itu ya, dari Jakarta, dari Jawa Barat, dari Jogja dan provinsi yang lain. Akhirnya Albert berhasil meraih medali emas. Oh, luar biasa sekali. Ternyata perjuangannya nggak singkat. Dari sekolah seleksi dulu melawan temannya, terus digabung di Litbang karena PPPK Petra punya tempat pelatihan khusus yaitu Litbang. Dari Litbang itu dikumpulkan dari anak-anak Petra yang luar biasa sekali, diseleksi lagi, kemudian diambil 10 orang. Dari 10 orang itu diikutkan di masing-masing kabupaten dan kotanya, kemudian tersaring di kabupaten atau kota, diikutkan lagi seleksi tingkat provinsi. Provinsi lolos, kemudian baru tingkat nasional. Dan ini Albert ini, dengar-dengar ya Albert ya, kemarin sudah ikut juga pelatihan dan seleksi tingkat internasional ya Albert ya. Iya, tapi dilaksanakannya di Indonesia. Oh, tetapi di Indonesia ya. Iya. Oh, tapi bagaimana hasilnya seperti apa Albert? Eh, Sebenarnya sedikit mengecewakan karena masih belum bisa lolos sampai IOI-nya. Oh, tapi enggak apa-apa. Sampai sini aja Pak Tian sudah acungi jempol untuk Albert. Karena apa? Tidak gampang loh, apalagi informatika. Informatika itu terkenal dengan keribetannya, banyak rumus-rumusnya ya Albert ya. Rumus-rumus informatika, dan itu kalau sudah juara 1 tingkat nasional atau peraih medali emas itu kalau bukan orang top tidak bisa lagi ya. Ya ini luar biasa sekali, ini prestasi yang sangat membanggakan. Ini adalah salah satu prestasi yang ada di SMA Kristen Petra 4. Ya, selama ini dukungan sekolah untuk ketika kamu melakukan, pasti kan waktu pelatihan itu banyak sekali menyita waktu sekolah ya Albert ya. Sekolah mendukungnya seperti apa Albert? Waktu sebelum KSN atau OSN, Ya. itu dulu sempat ada pelatihan lumayan lama. Dan itu ya sekolah SMA Petra 4 masih ngasih dukungan berupa ya semangat dan doa juga, serta beberapa dispensasi dari tugasnya. Wow, berarti sekolah memberikan dispensasi, benar-benar
siswa pengen berprestasi, kita akan dukung penuh ya, dispensasi. Dan karena pelatihannya itu enggak singkat ya Albert ya, lama ya Albert ya, berbulan-bulan kalau nggak salah ya. Harus seleksi ini kan ada pelatihan-pelatihan sampai kamu terakhir ini ya. Itu benar-benar sekolah sangat mendukung sekali. Kemudian untuk harapan kedepannya seperti apa Albert? Kamu pasti masih ingin berjuang kan untuk internasional. Boleh ikut kan tahun depan? Iya boleh. Oh, masih ingin berjuang. Tidak cukup nasional, tetapi tingkat internasional. Lawannya bukan lagi bangsanya sendiri, tetapi dari siswa luar negeri. Berarti tahun depan harapannya seperti apa, Albert? Harapannya bisa lolos dari Indonesia, maksudnya lolos ke IOI sebagai perwakilan Indonesia dan bisa mendapatkan medali di IOI-nya. Oh, tingkat internasional. Harapannya tetap meraih juara atau peraih medali emas tingkat internasional. IOI tingkat internasional ya, Albert ya. Ya, Pak Tian pasti akan berdoa dan semuanya ya para penonton doakan, kita ikut dukung. Inilah perwakilan yang akan nanti masuk ya, tahun depan kita akan dukung. Semoga Albert masuk dan mewakili Indonesia di tingkat internasional. Ya, Albert, kalau ada ini para pemirsa melihat adik kelas kah atau teman-teman kamu melihat kalau pengen berprestasi seperti Albert, kuncinya seperti apa? Karena dulu itu kan masih sekolah offline, berarti cuma bisa latihan waktu malam hari ya. Ya intinya itu ya kalau ada waktu itu ya coba buat latihan lah, kecuali kalau misalnya masih bosan. Cuman ya latihan sebanyak mungkin, cari di internet juga banyak kalau masa informatika, karena komunitas informatika terutama kalau internasional itu cukup besar. Wow, jadi terus berlatih. Ya, kuncinya itu ya. Jangan bosan berlatih. Kalau pengen sukses, harus terus berlatih. Gitu ya, Albert ya. Terus, apa yang dipersiapkan selain berlatih itu, Albert? Kalau sebelum lombanya ya mental juga. Soalnya kalau informatika, kalau saya mentalnya sedikit jatuh tuh mungkin nilainya juga cukup jatuh banyak kadang. Oh, jadi mentalnya harus dipersiapkan. Mental, fisik juga ya. Iya, Harus jaga iya. kesehatan benar-benar ya, Albert ya. Iya. Jadi, selain kita harus berlatih, selain kita harus selalu mencoba apa yang kita miliki atau belajar, tapi juga kita harus menyiapkan kesehatan kita, mental kita, supaya ketika kita mengikuti lomba atau pelatihan, kita tetap bugar, tetap siap menghadapinya. Terus yang pasti kita harus benar-benar percaya diri. Ya, betul ya. Jangan Iya. kita takut, jangan kita khawatir, tapi kita tetap percaya diri dan pasti tetap harus berdoa ya, betul ya. Iya, Pak. Ya, oke, itu obrolan yang sangat menarik sekali dengan sang juara peraih medali emas. Ya, untuk kalian yang pengen berprestasi seperti Albert, jangan khawatir, semuanya kesempatannya sama, semuanya akan mendapatkan kesempatan yang sama. Yang penting adalah satu, milikilah motivasi dan terus berusaha ketika kalian pengen mendapatkan sesuatu yang luar biasa seperti Albert ini. Jadi pantang menyerah adalah kata kunci ketika kalian mau sukses. Karena dari cerita Albert di sini dibilang walaupun dia pernah gagal, tetapi dengan kegagalan itu memacu dia untuk berprestasi. Ya, itu Rafor Talk. Ya, selama syuting ini atau selama kita melakukan perbincangan ini, kita tetap menerapkan protokol kesehatan. Jadi jangan khawatir. Walaupun kita memberikan sesuatu yang inspiratif, kita tetap menjaga protokol kesehatan. Dan yang di rumah,
jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan karena jangan lupa saat ini pandemi masih berlangsung, jadi kita harus menghindarkan diri kita, baik diri kita maupun orang lain dari virus corona. Jadi tetap lakukan 3M, tetap memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak supaya kita tetap terhindar dari virus corona. Dan jangan lupa para penonton tetap ikuti Fortalk yang akan kita terus update dan terus kita akan perbaharui terus setiap minggunya dengan tema-tema yang sangat menarik. Dan jangan lupa juga like dan subscribe YouTube kita di SMA Petra 4 Sidoarjo. Dan kalau kalian pengen melihat ya seperti apa SMA Kristen Petra 4, juga kalian bisa follow IG kita di SMA Petra 4. Ya, demikian perbincangan kita Fortalk. Bincang-bincang santai tetapi bermakna. Salam Fortalk dan tetap semangat.